Saham DSR tercatat sebagai penopang utama IHSG dengan ditutup menguat 3,68% di level Rp91.200 per saham dengan kontribusi 11,9 indeks poin. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tipis di level 8.300-an di Jumat pekan lalu dan IHSG masih belum mampu bertahan dan ditutup di level 8.400-an karena terbebani pelemahan saham-saham Big Caps, AMMN dan BREN. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah berkah tipis 0,02%. Di level 8.370,43 di perdagangan Jumat dengan kapitalisasi pasar di Rp15.346 triliun. Sementara dalam sepekan perdagangan IHSG koreksi 0,29%. Namun secara year to date IHSG masih menguat 18,23%. IHSG sepanjang pekan lalu berulang kali menyentuh level di atas 8.400-an. Akan tetapi selalu gagal menembus level tersebut di level penutupan. Sektor turun paling dalam perindustrian melemah 1,76%, disusul sektor kesehatan turun 0,49%, sektor barang konsumer non-primer terkoreksi 1,09%, sementara sektor yang menguat infrastruktur naik 1,8%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 1,5%. Saham DSR tercatat sebagai penopang utama IHSG dengan ditutup menguat 3,68%. Di level Rp91.200 per saham dengan kontribusi 11,9 indeks poin. Sementara saham AMMN jadi pemberat utama IHSG dengan ditutup melemah 3,65% di level Rp6.600 per saham dan banding indeks minus 7,98 poin. Saham BREN ditutup melemah 1,5% di level Rp9.750 per saham dan berbanding IHSG di minus 6,18 indeks poin. Sementara saham Bumi menjadi saham yang paling banyak diburu investor dengan mencatat transaksi Rp7,9 triliun dengan volume mencapai 34,38 miliar saham. Bumi tertekan aksi jual dan mengalami koreksi 1,79% ke level Rp220 per saham. Selain Bumi, saham Inet juga jadi incaran investor dengan mencatat kenaikan 15,91% di level Rp510 per saham. Inet menjadi saham dengan total nilai transaksi terbesar kedua di Rp2,51 triliun dan volume 5,09 miliar saham. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street berakhir bervariasi pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu ketika investor menantikan laporan kinerja kuartalan Nvidia pada pekan ini dan di saat yang sama mengkhawatirkan kemungkinan The Federal Reserve menunda pemangkasan suku bunga pada bulan Desember. Pada perdagangan di hari Jumat, indeks S&P 500 melemah 0,05% menjadi 6.734 dan Dow Jones Industrial Average turun 0,65% ke posisi 47.147, sedangkan indeks Nasdaq Composite menguat 0,13% di level 22.900. Sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa melemah pada hari Jumat setelah komentar bernada hawkish dari para pembuat kebijakan di The Fed mengurangi ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Indeks acuan Eropa, saham Eropa Stoxx 600 ditutup turun 1,01% ke level 574,81, FTSE 100 Inggris turun 1,11% ke level 9.698 dan DAX Jerman terkoreksi 0,69% ke level 23.876. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Christian. Halo, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu dan sukses selalu Mas Christian. Baik, kalau kita review sedikit pergerakan dari IHSG yang kembali gagal menembus level 8.400. IHSG kemarin di hari Jumat ditutup di level 8.370 atau melemah 0,02%. Padahal sempat menyentuh di level 8.417 untuk IHSG di pekan lalu. Bagaimana review Anda terkait dengan penutupan ini di hari Jumat, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita cek ya, pada Jumat lalu terkoreksi tadi 0,02% ke level 8.370 ya. Meskipun ada net foreign buy itu sekitar 73 miliar. Nah,
pelemahan ini kan dipimpin oleh sektor industri. Sebenarnya penurunan ini sejalan juga dengan bursa Asia juga yang ditutup di zona merah ya kemarin. Kondisi ini mencerminkan bahwa pasar ini masih berada pada fase wait and see ya, dengan tekanan taking profit yang cukup kuat, apalagi kemarin hari Jumat harinya profit taking ya sebenarnya. Dan kita juga belum melihat adanya katalis baru yang cukup kuat untuk mendorong kenaikan IHSG ini juga. Nah, tingginya juga kita melihat adanya volatilitas yang menunjukkan bahwa investor ini masih cenderung aktif ya untuk melakukan pengelolaan risiko itu sendiri, terutama setelah rally di beberapa hari sebelumnya. Nah, dari sentimen makro juga kita lihat masih cenderung mix ya, dari mulai penurunan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di Desember nanti, terus juga potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia, dan rilis data ekonomi domestik itu sendiri. Oke, artinya memang ada beberapa data dan juga pergerakan dari beberapa saham yang memiliki kapitalisasi besar di market begitu sehingga menyebabkan pelemahan IHSG di penutupan perdagangan di Jumat lalu begitu ya. Hal lain adalah yang nampaknya ini mungkin akan memberatkan pergerakan dari bursa global nih, Mas Kris, terkait dengan probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed yang turun drastis. Bagaimana Anda melihat perubahan ekspektasi ini akan mempengaruhi capital inflow ke emerging market termasuk Indonesia dalam 12 bulan ke depan? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, penurunan probabilitas pemangkasan suku bunga Fed ini sendiri sebenarnya menggeser ekspektasi global ya, bahwa kondisi suku bunga tinggi itu akan bertahan lebih lama, dan perubahan ini sebenarnya cenderung berpotensi tinggi ya untuk menahan capital inflow ke emerging market seperti Indonesia dalam 1 sampai 2 bulan ke depan. Nah, ketika nanti suku bunganya US itu tetap tinggi, spread imbal hasil antara aset emerging market dan juga US nanti akan semakin menyempit, sehingga investor global akan lebih berhati-hati ya untuk mengambil resiko di negara-negara berkembang. Dan kita juga melihat dalam 1-2 bulan ke depan nantinya skenario paling realistis itu adalah aliran modal asing ke pasar saham Indonesia yang kita bisa bilang cenderung terbatas, bahkan nanti berpotensi untuk mengalami net outflow gitu. Nah, kecuali jika ada katalis domestik kuat ya, seperti rilis ekonomi yang positif, itu juga stabilitas rupiah dan juga kebijakan fiskal lainnya yang cukup pro untuk pasar sendiri.